Ratusan buruh dari Serikat FSPMI yang berasal dari beberapa daerah di Jawa Timur, yakni Jember, Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo, dan Surabaya, blokade akses jalan raya depan Pengadilan Negeri Surabaya. Blokade akses jalan raya terpaksa dilakukan kaum buruh setelah miskomunikasi. Miskomunikasi yakni, beberapa perwakilan akan audiensi dengan Humas Pengadilan Negeri Surabaya, namun, saat perwakilan buruh menunggu di ruang lobi Pengadilan Negeri Surabaya, timbul miskomunikasi antara perwakilan buruh dengan staf yang ada di ruang lobi. Pihak staf lobi merasa kesulitan guna mondar-mandir lantaran, perwakilan buruh menunggu di area lobi Pengadilan Negeri Surabaya. Teguran staf tersebut memicu adu argumentasi. Melalui penasehat hukumnya, perwakilan buruh memilih keluar Pengadilan Negeri Surabaya dan menganggap pihak pengadilan tidak serius guna audiensi atau menolak audiensi kaum buruh. Berdasarkan hal di atas, kaum buruh melalui alat 2 unit mobil komando yang parkir depan pintu gerbang terpaksa memundurkan 2 unit mobil komando untuk melakukan blokade Jalan Raya Arjuno. Dampaknya, para pengguna jalan yang melintas di Jalan Raya Arjuno terhambat sehingga jajaran kepolisian dari Polrestabes, Polda Jatim maupun Polsek Sawahan Surabaya, harus berjibaku guna mengalihkan pengguna jalan untuk melintas di Jalan Argopuro samping Pengadilan Negeri Surabaya. Selain melakukan blokade jalan, para kaum buruh melakukan orasi. Adapun, dalam orasi para buruh meminta Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, untuk menjatuhkan putusan sela ketika ada permasalahan dalam ranah Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Harapannya, dengan putusan sela perusahaan diperintahkan membayar uang pesangon untuk menyambung hidup karyawan yang di PHK sehingga tidak harus menunggu perkara PHI selesai. Sudah 5 tahun ini Hakim PHI tidak pernah menjatuhkan putusan sela. Kali ini, perkara PHI buruh melawan orang terkaya di Jatim yakni, pemilik Kopi Kapal Api Group yang bisa membayar siapapun dengan kekayaannya. Ini fakta yang dirasakan karyawan PT Agel Langgeng dalam perkara hingga detik ini, ditelantarkan sampai karyawan ada yang meninggal, BPJS juga tidak dibayar, ini seharusnya, pihak pengadilan tidak menutup mata. Selang beberapa waktu, pihak Humas pun, memberi ruang terhadap perwakilan buruh guna audiensi. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Ayo mundur, mau mundur lagi. Yang merah mau ke merah maju. Ayo terus, mundur terus, mau mundur terus. Gak usah lurus di polisi, wes. Terus mundur, wes. Terus. Pak polisi jangan ngatur masa aksi. Pak polisi gua aturin. Mogong, mundur, bantuk ini bener. Oh, tidak kena instruksi tenang ini. Mogong mundur. Ini gara-gara audiensi kita ditolak di dalam. Pak polisi ojo ngurusi burodo. Itu, Ben. Taurus. Masa aksi merapat. Leiso, PN Burson Sisan, cekano sudah hari ini. Kurang ajar, perwakilan kita dihina. Juga kita sudah baik-baik selama ini. Kalau memang ada audiensi, bilang ada. Jangan seperti perwakilan kita dilempar sana, dilempar sini. Kurang ajar, PN. Kita nggak mau tahu. Ini kita lakukan karena PN tidak kooperatif dengan kita. Selama ini kita selalu membuka jalan ketika aksi di sini. Tapi hari ini PN ketuanya kurang ajar, bodoh. Kita tidak akan buka kalau audiensi di dalam tidak terjadi. Yang menemui oleh ketua PN sendiri. Kawan-kawan yang di sebelah kanan kiri merapat di sekitar mobil komando.
merapat di sekitar mobil komando semuanya. Jangan hanya kasus ini pemiliknya seorang yang kaya raya, sehingga kita kaum buruh yang selalu disalah-salahkan, kita kaum buruh yang selalu dipersalahkan ketika ingin menuntut sebuah keadilan. Kurang ajar, katanya ada urgensi. Perwakilan kita di dalam diombang-ambingkan. Ngantuk aja nih. Kita katakan masalah lebih besar. Sekarang kita nanti akan masuk ke pengadilan negeri. Kita catat sekalian itu di dalam. Ayo kawan-kawan, bawa bendera masing-masing. Bawa bendera organ kita masing-masing. Saya berharap Humas ataupun Ketua PN segera realisasikan audiensi, atau kita masa aksi kita akan masuk semuanya. Masa aksi kita akan masuk semuanya ke pengadilan. Selama ini PHI selalu berani memberi keputusan sela ketika ada permasalahan, yang tujuannya adalah ketika permasalahan belum selesai, buruh yang di PHK sepihak mendapat upah untuk menyambung kehidupannya. Tapi kali ini pengadilan PHI yang ada di Surabaya ini sudah lebih dari 5 tahun tidak pernah memberi keputusan sela. Kalau hari ini kita PT AG Langgeng sidang pertama yang kedua kalinya, ini lawannya adalah orang terkaya di Jawa Timur, pemilik kapal api Cruise yang bisa membayar siapapun dengan kekayaannya. Kita tidak bersangka, tapi ini fakta yang dirasakan oleh kawan-kawan AG Langgeng. Bagaimana kasusnya sampai detik ini diteranggarkan sampai ada yang meninggal, BPJS juga dikhianati, tidak dibayar, sehingga kawan-kawan yang sakit pun sangat susah untuk berobat. Ini seharusnya pemerintah, pihak pengadilan tidak menutup mata atas kejadian-kejadian seperti ini. Kawan-kawan yang masih sholat, segera merapat. Kawan-kawan yang masih sholat, yang masih istirahat, kalau sudah selesai, segera merapat di depan pintu gerbang. Kalau perwakilan kita tidak ditemui, lebih baik nanti kita masuk semua. Sepakat kawan-kawan? Berani kawan-kawan? Ini ada milik publik, pengadilan ini. Siapapun berhak dan boleh masuk ke tempat ini. Kok enak? Pengacara-pengacara berbentuk apa-apa lagi ini kalian lagi. Diskriminasi ini namanya. Kita tunggu apakah kawan-kawan yang di dalam ada yang mewakili atau tidak, ada yang menemui atau tidak, atau hari ini dipastikan ada audiensi atau tidak. Kita akan tetap menunggu. Tetap semangat kawan-kawan. Semua instruksi ada di mobil komando. Jangan putus asa. Lakukan perjuangan ini dengan sepenuh hati dan keikhlasan kawan-kawan semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Masih semangat kawan-kawan? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh!
Asalkan kawan-kawan tahu dan masyarakat Surabaya tahu, Pengadilan Negeri Surabaya ini pembelanya pengusaha dan kawan-kawan buruh dianggap bukan orang negeri yang sini gitu kawan-kawan, bukan dalam negeri. Kawan-kawan ini warga asing. Majelis hakimnya kurang ajar. Kita dipersilakan masuk audiensi, akan tetapi di dalam kita dipimpong kebacot yang golong ini. Majelis hakim, tolonglah sampean dibaci dari rakyat, dari buruh. Kita ini asli orang negeri Indonesia ini. Apa kebacot sampean? Majelis hakim mau bangsa eram gitu. Kita buruh datang ke sini hanya minta apa? Putusan celah. Banyak kasus yang disampaikan oleh kawan-kawan PUK semuanya. Dari tadi sudah disampaikan. Tapi bagaimana? Majelis hakimnya yang kebacot. Lengah-lengok. Mau menjadi kuasa ilahi nggak di sini? Nggak bisa. Majelis hakim tolong berikan keadilan. Undang-Undang Nomor 6 2023 sudah jelas. Kawan-kawan di PHK ada di 157A-nya. Bayarin HHKB. Kawan-kawan Agil Luciana banyak di kasus ini. Tapi bagaimana? Kita datang ke sini hanya minta putusan celah. Mau mengeluarkan putusan celah yang eleran. Terlalu banyak membela kepada manajemen, kepada pengusaha. Majelis hakim tidak bangsat tadi. Sampai anda jamin nomor itu sampai mati pisang dengan kasus di Jember, di Indomaret Jember. Dua anggota kami di PHK. Kalau pengusaha yang menggugat langsung berat cepat. Tapi giliran kita rekompensasi baru itu bangsa tenang majelis hakim ini. Perhatian, panggilan ditujukan kepada kita di sini minta gugatan balik. Tolonglah putusan celahnya dibayarkan semua upaya-upaya. Untuk karpet dhewe. Majelis hakim kayak gini bagaimana modelnya? Lupa baju yang dimakan oleh keluarganya dari pajak buruh, dari pajak masyarakat dalam negeri ini. Sekali lagi diberitahukan kepada para pihak dengan nomor perkara 508. Majelis hakim kok senengane belani pengusaha, belani kapitalis. Surabaya sampean ada di pengadilan negeri, tapi yang dibelani siapa? Gak pernah sampean membela rakyat kecil, gak pernah sampean membela kaum buruh. Kebacot gak sampean ini? Kita dari kawan-kawan FSPMI akan terus melakukan aksi dan kita akan menutup jalan ini. Kita nggak minta tuntutan apa-apa, putusan celah dilakoni. Majelis hakim hanya penanya sakti buat pengusaha. Tanda tangan majelis hakim hanya bisa menindas kaum buruh, menindas rakyat kecil. Gak pernah sampean sirotol mustaqim. Kebacot sampean ini. Di undang-undang sudah jelas, macak bodoh, macak goblok Bang. Aneh sekarang ini. Di negeri kita sendiri
orang-orang pintere keminter kemelinting oleh majelis hakim BPN ini. Oh, bacot nemen dulu. Gak ada pembelaan terhadap kaum buruh. Yang dibelani pengusaha, wong-wong ini lagi duitnya. Sampai lupa, sampai yang dilahirkan dari wong melarat pisang. Gak bakalan anak sampean sejahtera, gak bakalan mulia anak sampean laku majelis hakim ini. Nek tingkah laku nih sampean kebatut. Lindas kaum buruh, lindas rakyat kecil. Tanda tangan jenengan majelis hakim sakti, tapi kesaktiannya sampean digawe lindas buruh. Bangsa juga ada yang ini. Kawan-kawan buruh bubar di sini dengan beberapa tuntutan, hanya minta apa? Putusan celah wajib dikeluarkan gitu loh. Sing ngeluarno sapa? Mosok ya satpam pengadilan negeri, mosok ya Pak Polisi, ya gak mungkin gitu loh. Majelis hakim kok bantut orang dulu. Kita buru-buru tercuci semua, nggak gojok-gojok banget. Kita datang ke sini minta keadilan. Gugat bayar kita. Negeri-negeri apa yang ini? Majelis hakim kebatut dengan ini sampai kewe retake pakai NKB. Gak ada mobil-mobil majelis hakim yang seperti ini. Silakan jenengan sejahtera sekarang menindas kaum buruh, menindas rakyat kecil. Tapi gelokan beberapa tahun ke depan anak-anak sampean laknatullah sampean. Apa susahnya ngeluarin putusan celah? Bayarkan hak kawan-kawan yang ter-PHK sebelum ada ketetapan nikahnya. Di undang-undang sudah diatur. (2024) semoga kawan-kawan buruh ada yang di parlemen jadi ngerti mobil-mobil majelis hakim kalau ini dilonggoi kabeh biar seperti negara-negara Eropa. Majelis hakim pangkat ngeretek lambi selingkuhan tingkah polai batu. Masih semangat kawan-kawan? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Monggo, yang lainnya, terus. Enggak, enggak apa-apa, ini bersuara ini. Jadi majelis hakim ini cukup praktek ini, pilih ngerti.